Kalau boleh tahu ibu di sini dengan kunjungan pertama atau kunjungan rutin ibu? Kunjungan rutin ya. Sebelum sudah pernah kunjungan di mana ya ibu? Kalau di sini pertama kali ya, sebelum kesini itu saya kunjungan di puskesmas Salatiga. Di puskesmas Salatiga ya ibu. Ibu di puskesmas sana sudah berapa kali kunjungan ibu? 2 kali. Sudah 2 kali ya? Baik. Baik ibu, dikarenakan ibu di sini baru pertama kali, nah saya izin untuk mengumpulkan data ibu terlebih dahulu. Boleh saya lihat buku KIA-nya ibu? Baik, sebentar ya ibu. Baik ibu, di sini sementara nama ibu yaitu nama ibu Kira ya ibu, usia 26 tahun. Baik. Kalau boleh tahu suku ibu? Melayu ibu. Suku Melayu, bangsa ibu pasti Indonesia ya ibu. Pendidikan ibu? Kalau saya S1. S1 apa ibu? Hukum. S1 hukum ya. Ya. Sekarang pekerjaan ibu kerja sebagai apa ibu? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Berarti ibu tidak kerja ya ibu. Baik. Alamat rumah ibu di mana ya ibu? Jalan Suitnya. Oke. Karena ibu tidak kerja, jadi nggak ada alamat kantor. Kalau boleh tahu nomor HP ibu? 08 8, 13, 32, 35, 39, 41. Nah, baik ibu. Nama suami ibu siapa ya ibu? Nama suami saya Putra ibu. Putra. Dan usia suami ibu? 28 ibu. 28 tahun. Oh, beda 1 tahun ya ibu? Iya. Beda 2 tahun. Kecil. Agama Islam tentunya. Suku bangsa suami ibu apa ya ibu? Orang Jawa ibu. Orang Jawa. Pastinya Indonesia juga. Iya. Pendidikan terakhir suami ibu apa ibu? S1 ibu. S1 apa? Teknik informatika. Teknik informatika. Sekarang pekerjaan suami ibu? Mandor. Mandornya di mana ibu? Di PT apa itu saya lupa ibu. Oh, kok beda jauh ya teknik informatika sama mandor? Baik, gak apa-apa ibu, namanya juga kerja ya. Alamatnya tentu sama ya ibu. Alamat kantornya di mana ibu kerja mandornya? Saya kurang tahu ya kalau alamat kantornya. Kurang tahu, gak apa-apa. Nomor telepon suami ibu kalau boleh tahu? Saya nggak ingat ibu. Aduh, gak apa-apa. Ibu ada bawa HP nggak? Enggak. Nggak ada. Ibu di sini sama siapa datangnya? Sendiri, mandiri banget. Suami ibu nggak pulang ya? Saya bisa kerja ibu. Kerja. Ya, nggak apa. Karena ibu kunjungan pulang, kunjungan rutin ya. Kalau boleh tahu usia kehamilan ibu berapa ya ibu? 7 bulan ibu. Sudah 7 bulan, berarti sudah masuk trimester ketiga ya ibu. Nah, ibu dengan keluhan apa nih masuk trimester ketiga ibu? Saya tuh akhir-akhir ini suka pusing. Pusing. Terus sering buang air kecil. Pokoknya buang air kecil tuh kadang sampai berapa kali tuh capek bu saya ke WC. Jadi saya mau tahu nggak kenapa bisa buang air kecil sekarang. Terus saya suka cepet capek. Itu aja sih bu. Itu aja ya keluhannya. Baik ibu. Nah, riwayat haid ibu nih, ibu pertama kali datang haid waktu umur berapa ibu? Umur 15 ibu. 15 tahun ya ibu. Kalau siklus haidnya ibu teratur apa enggak? Siklus ada satu. Teratur ya. Baik. Biasa ibu kalau datang haid itu lamanya sekitar berapa hari ibu? Paling lama itu 7 hari ibu. 7 hari ya ibu. Nah, ini sifat darahnya ibu, apakah merah terang atau merah gelap ibu? Merah gelap itu ibu. Merah gelap ya. Berarti normal ya ibu. Biasa tuh kalau ibu lagi datang haid tuh darahnya banyak enggak ibu keluarnya? Di hari pertama sampai hari ketiga tuh lumayan banyak. Baik.
Kalau ibu datang hari ini sering nggak merasakan nyeri pinggang atau sakit perut gitu ibu? Kalau di pinggang tuh biasa bu, tidak apa-apa. Normal ya ibu. Nah, terakhir kali ibu haid itu waktu tanggal berapa ya ibu? Tanggal 28 28 bulan Agustus ya ibu, 2025 tentunya. Nah, setelah saya hitung ibu, untuk hari pertama dan hari terakhir ibu, tafsiran persalinan ibu yaitu tanggal 21 bulan Juni 2026 ya ibu. Baik. Hasil tes kehamilan ibu kemarin, ibu kan pasti menggunakan tes pack ya ibu? Ya. Ya. Itu pada tanggal berapa ya ibu? Tanggal 10 Tanggal 10 bulan September 19. ya 2025 ya ibu. Ya. Nah, pergerakan janin nih yang ibu rasakan itu mulai dari usia kehamilan ibu usia berapa ya ibu? Di usia 25 minggu ibu. 25 minggu ya ibu. Nah, pergerakan janin ini dalam 12 jam terakhir ini ada atau tidak ibu? Ada sih, Ada ya. Berapa kali ibu? kadang 3 kali aja. 3 kali ya. Nah, keluhan saat ibu hamil pada semester pertama itu dengan keluhan apa ibu yang ibu rasakan? Kalau di trimester pertama itu paling mual, muntah, gitu kan. Iya. Nah, nafsu makan kurang karena lihat makan langsung mual. Kalau di semester 2 tuh cuman capek aja sih bu. Cuma capek, Capek aja. pusing gitu, mual muntah nggak ada ya ibu? Ya. Kalau di semester 3 yang tadi kayak suka Kencing, iya, ibu. Pusing, lemah juga ya ibu. Nah, sebelumnya apakah ibu sudah pernah melakukan imunisasi TT atau tetanus ibu? Nah ibu, Nah, sudah berapa kali ibu? sudah 2 kali bu. Sudah 2 kali. Untuk suntikan TT pertama sejak kapan ibu? Sebelum nikah. Sebelum nikah. Kalau yang TT keduanya ibu? Itu suami. Waktu hamil. Baik ibu. Nah, untuk pola makan ibu sehari-hari gimana ibu? Apakah dengan penuh protein? Kalau pola makan saya sehari-hari 3 kali sehari makan. 3 kali sehari. Baru 3 kali. Terus lengkap sih bu, kalau disiapin sama suami itu ada sayurnya, ada proteinnya. Ada proteinnya juga. Untuk buah-buahannya apakah ada ibu? Pokoknya ada terus. Baik. Untuk TM1 nih, ada nggak perubahan makan ibu? Waktu yang satu ada bu, karena mual-mual tadi kan. Iya. Kayak aduh makanannya nggak bisa masuk, mual gitu, ada perubahan kayak mungkin aja nafsu makannya. Tapi protein dan yang lain-lainnya tetap terpenuhi ya ibu. Betul ibu. Untuk BAB-nya ibu, apakah ibu lancar BAB-nya? Kalau sehari itu berapa kali ibu? Alhamdulillah sih lancar ya bu, kalau sehari itu kadang 3 kali babinya. Lancar ya ibu. Ada rasa nyeri atau tidak ibu? Enggak sih kalau Nggak ada ya. Terus untuk buang air kecilnya ibu, apakah warnanya gimana? Apakah kuning pekat atau yang bening gitu ibu? kalau buang air kecil tuh main sering bu, kadang sehari tuh sampai 7 kali. Terus kalau warnanya tuh Gimana ibu warnanya? agak kuning-kuningan sih bu. Ada kekuning-kuningan. Tapi nggak pekat banget kuningnya. Gak apa-apa, itu normal lah ibu untuk ibu hamil TM3. Untuk aktivitas ibu nih sehari-hari, ibu kan cuma ibu rumah tangga nih, apakah ibu sering berkemas rumah atau mengerjakan pekerjaan rumah ibu? Kalau sebelum masuk trimester 3 tuh aktivitas sehari itu lebih itu ya, lebih kayak semuanya dikerjain. Tapi waktu masuk TM3 tuh saya paling kayak cuma nyuci piring, masak, selebihnya dikerjain sama suami. Sama suami, Karena bagus. nggak mampu ya bu. Iya, karena kan sudah TM3 ya ibu, sudah berat kandungannya. Gak apa-apa, minta bantu suaminya.
untuk pola istirahat tidur ibu ini, ibu biasa tidur berapa jam kalau malam ibu? Kalau tidur sih saya merasa cukup ya Bu. Saya kadang tidur jam 9, bangunnya jam 5. Ya bagus. Jadi ibu jangan lembur ya ibu. Biasa kan kalau ibu hamil nih kebanyakan yang suka lembur atau ngembun sampai tengah malam. Tapi pola tidur ibu bagus kok ibu. Nah, untuk aktivitas seksual, apakah selama kehamilan nih ibu ada aktivitas seksual sama suami ibu? Aktivitas seksual tuh ada Bu, kadang seminggu tuh sekali. Seminggu sekali. Ya nggak apa-apa ibu, asal jangan terlalu sering, hampir setiap hari itu jangan ya ibu. Nah, untuk pekerjaan ibu kalau bisa ibu kerjanya jangan yang berat-berat. Untuk apa ngangkat galon apa segala macam jangan ya ibu. Semampu ibu aja seperti nyapu, ngepel, cuci piring, masak itu nggak apa-apa ya ibu. Asal jangan yang berat-berat. Nah, untuk selama kehamilan nih apakah ibu sering melakukan senam ibu hamil? Kalau senam mama nggak pernah ya. Nggak pernah ya ibu. Udah nanti kalau bisa ibu coba senam ibu hamil gitu ya. Sekali juga nggak apa-apa ibu. Ibu merasakan kontrasepsi terakhir itu ibu merasakan kapan ya ibu? Kalau kontrasepsi belum pernah coba ya, karena ini kehamilan pertama. Oh, belum pernah ya, nggak apa-apa. Karena ini usia kehamilan yang pertama, jadi nggak ada tuh yang prematur atau apa ya ibu. Baik. Nah, riwayat kesehatan ibu, apakah sebelumnya ibu ada riwayat penyakit ibu? Nggak ada. Nggak ada ya. Untuk keturunan nih, apakah punya riwayat penyakit keturunan ibu? Nggak ada deh. Nggak ada juga. Untuk riwayat keturunan anak kembar, apakah saudara ibu punya anak kembar gitu? Nggak. Nggak ada juga ya ibu. Nah, sebelum hamil nih, apakah ibu sudah pernah melakukan operasi ibu? Nggak. Nggak pernah juga. Nah, apakah ibu memiliki riwayat alergi seperti alergi dingin, alergi panas, makanan atau minuman ibu? Kalau alergi itu nggak ada. Nggak ada juga alergi ya ibu. Ibunya sangat bagus ini. Nah, untuk mengonsumsi alkohol, apakah ibu pernah? Nggak pernah. Suami ibu merokok nggak? Suami nggak. Nggak juga. Kalau suami ibu pernah mengonsumsi alkohol atau tidak? Nggak. Ibu juga nggak merokok ya? Bagus. Kalau bisa itu disingkirkan ya ibu. Apalagi misalnya ada saudara yang merokok, ibu bisa jauh-jauh biar nggak terkena asapnya ibu. Nah, apakah ibu pernah nih mengonsumsi obat-obat yang terlarang ibu? Nggak. Nggak pernah juga. Obat-obatan yang jamu atau yang sering ibu gunakan gitu? Nggak. Nggak pernah ya. Kebiasaan merokok juga tidak ya ibu. Nah, status perkawinan, ibu sudah berapa kali kawin nih ibu? Satu, ibu. Baru satu kali ya, dengan sah ya ibu tentunya. Nah, waktu ibu kawin ibu dengan usia umur berapa ibu? Usia 24. 24 tahun. Ya. Umur suami? Dia di 26. 26 ya ibu. Ya. Nah, untuk kehamilan ibu sekarang nih, apakah memang ibu rencanakan atau tidak ibu? Saya rencanakan. Sangat direncanakan ya tentunya ibu. Apakah ada dukungan dari keluarga, dari suami? Alhamdulillah kandungan tuh selalu dukung Bu sama suami, sama keluarga, sama tua. Ya itu bagus untuk ibu, apalagi banyak dukungan dari keluarga, bagi suami. Nah, apakah jenis kelamin yang ibu pengen nih untuk anaknya? Kalau saya sama suami tuh dikasihnya aja sih Bu, cewek cowok sama aja. Ini aja tuh ibu. Baik ibu, dari keluarga gitu adakah apa untuk menentukan kelaminan yang dipenginkan gitu? Enggak sih, nggak ada ya Bu, asal Ada ada juga. cucu aja. Asal punya cucu ya ibu. Tunggu saya ke
kepercayaan atau kebiasaan. Nah, dari kepercayaan keluarga ibu nih atau dari ibunya sendiri, apakah ada makanan yang terlarang gitu ibu untuk masalah kehamilan? Nggak ada juga ya ibu, berarti nggak punya ya ibu. Nah, untuk pengambilan keputusan ibu, apakah dari ibu atau dari mamanya ibu atau mamanya suami atau dari suaminya, apa gimana ibu? Kalau pengambilan keputusan itu saya sama suami ibu, gak ada sama keluarga. Kalau sama suami aja Iya. ya. Nah, rencana persalinan nih ibu apakah pengen persalinan di mana? Saya pengennya di rumah sakit ibu. Di rumah sakit. Mau persalinan normal atau yang lainnya ibu? Pastinya normal ya ibu untuk ibu hamil. Nah, jarak persalinan nih mau berapa kilometer dari rumah ibu ke rumah sakit yang ibu harapkan? Sekitar 1 kilometer udah boleh mendekat ibu. Ya, ambil yang dekat aja ya ibu, nggak usah jauh-jauh. Tentunya sama bidan ya ibu ya. Iya. Rumah sakit ya? Iya. Ya udah. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan seluruhnya ibu. Nah, yang pertama saya akan memeriksa di bagian kepala ibu dulu. Apakah boleh saya buka jilbabnya? Di sini ya ibu. Baik ibu, saya lihat di area rambut ibu terlebih dahulu. Wow, rambut ibu bersih, tidak ada kotoran dan juga tidak ada ketombe ibu. Kutu juga tidak ada. Nah, selanjutnya saya akan di bagian muka ibu, saya lihat dulu ya ibu. Di bagian muka ibu ini tidak terdapat pembengkakan. Saya coba picit ya ibu, izin ya ibu. Untuk ibu, saya akan melakukan pemeriksaan di bagian mata ibu ya. Nah, di bagian bawah mata ibu terdapat merah, tidak pucat, kemungkinan ibu tidak mengalami anemia. Nah, selanjutnya saya akan meriksa di bagian hidung ibu. Saya periksa hidung ibu terlebih dahulu ya. Saya mulai dari yang area paling jauh dan juga paling dekat. Nah, untuk bagian hidung ibu ini sangat bersih. Ibu rajin ya membersihkannya. Ya, sangat bagus ibu kalau ibu rajin membersihkannya. Saya periksa di bagian telinga ibu ya. Saya mulai dari di area yang paling jauh. Izin ya ibu. Nah, untuk bagian telinga ibu juga bersih. Ibu bisa bersihkan nih. Kalau misalnya kotor, ibu bisa bersihkan dengan kapas. Kalau untuk membersihkan yang area dalam, kotorannya ibu bisa pergi ke THT. Jangan sendiri ya ibu, bahaya. Apalagi pakai kapas, bisa masuk nanti tuh ke telinga itu ya. Nah, ibu bisa buka mulut sedikit ibu untuk memeriksa di bagian mulut ibu. Bisa buka mulut sedikit ibu. Untuk gigi ibu juga sangat bersih ibu, tidak ada yang bagian hitam dan juga tidak ada karang gigi. Ibu sangat rajin membersihkan gigi juga ya ibu. Nah, itu sangat bagus untuk kesehatan ibu. Saya lakukan pemeriksaan di bagian leher ibu ya. Saya lakukan di bagian belakang telinga ibu. Ibu, kalau saya tekan apakah ibu merasa sakit ibu? Nah, selanjutnya saya akan melakukan di bagian tengah leher. Kalau saya tekan lagi apakah terasa sakit ibu? Nah, untuk memeriksa tiroid, ibu bisa bantu saya untuk menelan ibu? Nah, setelah saya raba di bagian leher ibu ini tidak terdapat pembengkakan atau menjalannya ibu. Dan juga di bagian tiroid ibu itu juga tidak ada pembengkakan. Ibu, saya izin buka baju ibu sedikit untuk melakukan pemeriksaan dada. Saya akan mendengar. Habis itu biar kalau aku kejelik sama Aulia ya please. Saya buka ya sedikit ibu. Baik ibu, deterjen tubuhku sangat baik ya untuk saat ini. Ibu, saya izin buka
buka sedikit baju ibu di bagian dada ibu. Saya mau memeriksa di bagian payudara ibu. Izin ya ibu. Nah, baik ibu, saya akan melakukan perabahan di bagian payudara ibu. Saya mulai dari bawah ke teak ibu ya. Izin ya ibu. Nah ibu, setelah saya melakukan penekanan pada payudara ibu dan tidak ada pembekakan. Nah, setelah saya melakukan penekanan ini, apakah ibu merasakan nyeri atau sakit ibu? Ya udah. Saya lihat di bagian payudara ibu ini tidak ada pembekakan dan juga tidak ada benjolan. Nah, untuk bentuknya ini juga simetris ibu. Untuk di area punting susu ibu ini terdapat gelap-gelap. Nah, ini sangat normal, jadi ibu nggak perlu khawatir. Untuk di pentil susunya ini ada bintik-bintik ibu, itu nggak apa-apa. Dan juga di bagian tepi payudara ibu ini ada garis-garis, itu namanya strie, itu nggak apa-apa. Jadi ibu kayak nggak usah khawatir ya ibu. Berarti ini sangat baik ya ibu. Nah ibu saya izin buka di bagian baju ibu di area perut ya ibu. Nah setelah saya lihat ini perut ibu bulat membesar dan bentuk sempurna sesuai dengan usia kehamilan ibu sekarang ibu. Saya akan melakukan pemeriksaan limfe dan hati ibu. Ibu bisa merek di bagian sebelah kanan terlebih dahulu ya ibu. Ibu, saya melakukan penekanan. Apakah ibu merasakan sakit? Baik, ibu bisa di sebelah kiri lagi ibu. Di sebelah kiri ibu. Saat saya melakukan penekanan di bagian sini, apakah ibu merasakan sakit? Enggak juga ya. Nah, ibu bisa kembali di sisi semula ya. Baik, saya tutup dulu ya ibu. Nah, baik ibu, saya akan melakukan leopard pada janin ibu untuk menentukan berapa tinggi janin ibu. Ibu bisa tekuk kakinya, bisa saya bantu ibu. Baik ibu, saya akan melakukan pengukuran tinggi janin ibu terlebih dahulu ya. Sekalian lah bikin. Nah ibu, saya ukur dulu ya ibu. Untuk ukuran tinggi janin ibu ini 26 cm ya ibu. Nah saya akan melakukan leopard yang selanjutnya. Nah untuk bagian kanan ibu ini terdapat seperti papan kayu keras. Ini kemungkinan bagian bokomnya ibu. Nah untuk bagian kiri terdapat seperti kecil-kecil jari kecil, kemungkinan ini bagian tangan atau kakinya ibu. Nah saya akan melakukan leopard ketiga untuk menentukan kepala janinnya ibu. Nah ibu, di bagian sini terasa keras dan juga bulat, kemungkinan ini bagian kepala janin ibu, dan ini normal, tidak sungsang ibu. Saya akan melakukan leopard 4 ibu untuk menentukan. Oh kakinya boleh diluruskan ya ibu. Itu leopard 4. Saya akan melihat apakah janin sudah masuk panggul ibu. Nah untuk kepala janin belum masuk panggul ibu, karena kan usia kehamilan ibu juga baru 7 bulan. Saya akan melakukan untuk mendengarkan detak janin ibu ya. Saya akan meraba terlebih dahulu untuk menentukan di mana detak janinnya. Di sini. Ini teraba di bawah 3 jari di bawah pusat ibu. Kemudian di bagian sini ya ibu. Ibu bisa pegang tisu terlebih dahulu.
Ibu bisa lap ibu, saya bantu ya. Nah, untuk detak jantung janin ibu ini normal 150 kali per menit ya ibu. Ini ibu bisa pegang dulu ya. Nah, di bagian perut ibu ini terdapat strie atau garis-garis ibu, dan ini tidak apa-apa dan juga normal. Nah, ini juga ada ini bu, garis dari bagian pusat ibu sampai bagian perut bawah. Dan ini juga nggak apa-apa, ibu nggak usah khawatir karena ini juga normal untuk ibu hamil. Nah, ibu apakah ibu tahu hamilan sebelumnya ibu? Emang kok udah hafal? Tahu. Nah, apakah ibu selama kehamilan ada merasakan ambeien? Nggak ada juga ya. Untuk keputihan apakah juga ada ibu? Ada. Untuk baunya apakah berbau keputihan ibu? Nggak berbau ya. Untuk warna keputihannya ibu? Dan teksturnya berarti seperti jelly ya ibu kalau benih. Nah, untuk keputihan ibu ini apakah ibu merasakan gatal? Nah juga ibu. Jadi keputihan ini untuk melindungi kehamilan ibu. Jadi ibu nggak perlu khawatir. Ini banyak keputihan. Saya akan melakukan pemeriksaan di bagian tangan dan juga kaki ibu. Apakah tidak terudem atau tidak? Saya lakukan penekanan di bagian tangan ibu ya. Di bagian tangan ibu ini tidak terdapat pembengkakan dan kembali kulitnya juga cepat ibu dan normal. Saya akan melakukan di pemeriksaan kaki ibu. Saya izin buka ya ibu selimutnya. Nah, untuk di bagian kaki ibu juga tidak terdapat pembengkakan saat saya melakukan penekanan dan kembalinya juga cepat. Ibu, saya buka celana sedikit dan angkat kakinya sedikit ya ibu untuk melihat apakah ada varises atau pembengkakan pembuluh darah ya ibu. Untuk varisesnya tidak ada ibu, berarti tidak ada pembengkakan pembuluh darah ibu. Saya tutup ya baju ibu. Ibu bisa duduk ibu, saya bantu ya. Ibu bisa miring di bagian kanan ibu. Pelan-pelan ya ibu. Kakinya boleh diturunkan ibu. Saya akan melakukan penekanan di bagian bokong ibu. Maaf ya ibu. Ibu apakah terasa sakit? Sebentar lagi ya ibu. Ibu apakah terasa sakit? Baik. Buka refleks di bagian kaki ibu terlebih dahulu ya. Baik, sebelah sini refleksnya sangat bagus ibu. Nah, sebelahnya juga sangat bagus ya ibu refleksnya. Baik ibu, pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Ibu bisa saya bantu untuk duduk di bangku sana ya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saya bantu ibu. Ini tangganya nggak ada ibu. Pemeriksaan hasil lab ibu ini sangat normal semua ibu, semuanya negatif, tidak ada yang positif. Nah, untuk keluhan ibu yang sering pipis itu nggak apa-apa, karena itu memang untuk ibu hamil. Karena itu memang keseringan pada ibu hamil, karena itu dorongan janin ya ibu. Apakah ibu ada pertanyaan lagi ibu? Sudah ya, baik. Ibu pulangnya sama siapa? Sama suaminya ada di mana? Oh ya udah. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik. Buku KIA-nya sudah saya isi, nanti ibu sesuaikan lagi ya untuk konsultasi ulang, kunjungan ulang. Ini ibu hati-hati ya pulangnya. Iya.